sebelum mengerjakan ibadah, mulai dengan doa agar Allah mudahkan, ringankan buat kita. Saya mau hadir majelis ilmu, minta sebelum datang ke sini, ya Allah mudahkan berjalan ini, ikhlaskan niat hambamu, berikan pahala maksimal, berikan ilmu yang bermanfaat. Begitu sebelum melaksanakan. Sesudah melaksanakan, dalam Al-Quran juga digambarkan, dianjurkan kita untuk berdoa. Itu diambil dari sikap dan perbuatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebelum bangun Ka'bah, mereka minta agar Allah mudahkan. Setelah bangun Ka'bah, minta Allah terima sebagai amal saleh. Jadi seperti itu. Jadi semua ibadah sama. Misal, ada di antara kita yang hadir di sini merasa, kok hati saya kayak biasa-biasa aja nih sambut Ramadan. Ya minta sama Allah. Atau kita mau supaya Ramadan nanti kita melakukan banyak program. Minta supaya Allah mudahkan. Ya Allah mudahkan di Ramadan nanti program-program terbaik di mana untuk menaik rahmatmu, engkau mudahkan buatku. Misal contoh, nanti biarin Allah mudahkan. Apakah kita ikut partisipasi di satu tim membuka puasakan orang, atau kita bisa pergi umrah Ramadan, atau mengerjakan banyak kegiatan. Intinya sebenarnya sih, yang pertama itu banyak berdoa dulu. Dan ini berlaku untuk menyambut Ramadan atau yang lainnya ya. Jadi selalu berdoa. Sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum pakai pakaian, sebelum masuk kamar mandi, sebelum biologis halal. Sesudahnya kita bersyukur. Kan begitu. Jadi selalu kita lakukan itu yang pertama. Yang kedua, mulai sekarang kembali ulang-ulangi lagi keutamaan Ramadan. Dengarkan lagi ceramah-ceramah para ustadz-ustadz kita yang membahas Ramadan, keutamaan Ramadan. Selalu kita ulang-ulangi dari sekarang. Supaya kita semangat menyambutnya. Ya kan? Walaupun mungkin pada saat kita dengar, oh iya saya sudah pernah dengar, nggak masalah. Karena kita kembali mengulang itu, kita seperti mengecas kembali. Ya. Dengarkan, apalagi dari ceramah ustadz-ustadz yang memang kompeten di bidangnya. Mereka juga memiliki retorika yang bagus, dalil-dalil yang disampaikan, dalil yang sahih. Mungkin ada contoh-contoh dari para salaf, bagaimana mereka menyambut Ramadan, bagaimana mereka ada yang menutup usahanya demi untuk membaca Al-Quran, ada yang menutup majelis ilmunya demi untuk membaca Al-Quran, dan sekian banyak hal-hal yang seperti ini. Intinya kita mendengarkan tentang keutamaan. Ini juga berlaku selain Ramadan, setiap kali kita ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, baca keutamaan atau fadilahnya. Yang ketiga, coba mulai sekarang melihat kira-kira ada nggak di komunitas kita yang punya program-program menarik di Ramadan. Coba libatkan diri kita di situ. Misalnya masjid terdekat atau komunitas teman-teman dan ikhwat atau akhwat kita yang punya aktivitas apa. Yang kita tahu sebenarnya kita di Ramadan itu tidak terlalu padat. Pulang kantor kita masih bisa sholat tarawih misalnya di masjid ini atau masjid mana gitu ya. Terus kita rame-rame ajak teman-teman yang kira-kira sama-sama bisa. Karena berjamaah itu, rame-rame itu beda dengan orang kalau sendirian. Sekarang seorang ikhwah di sini jalan sendirian pakai baju koko sama kopiah. Misal di daerah Blok M sini, sendirian dia. Komunitas orang tidak pakai. Mungkin dia jalan tapi sedikit agak risih karena sendirian. Tapi kalau sudah 2 orang yang pakai baju koko dan kopiah, 3 orang, 10 orang, beda. Kita merasa kita punya komunitas. 1 orang pakai jilbab syar'i, semuanya tidak pakai hijab. Mungkin dia masih sedikit risih. Tapi kalau sudah 5 orang yang hijab syar'i, 10 orang, kita lebih semangat. Makanya kita berada sama komunitas-komunitas yang baik ini. Tanya aja programnya apa. Cari masjid yang paling aktif. Setiap hari ada taklimnya misalnya. Setiap hari dia buka peluang untuk kita bisa jadi panitia buka puasain orang. Misal, kalau antum tidak bisa di weekday karena kerja, weekend bisa gabung sama mereka. Contoh, mulai sekarang diskusikan sama keluarga di rumah. Kira-kira program apa yang bisa kita buat nih. Gitu ya. Kalau dia sudah berumah tangga, ngobrol sama istrinya, sama anak-anaknya, kira-kira di Ramadan apa yang kita lakukan gitu ya. Nah itu termasuk poin-poin yang baik. Kita mulai susun program-program, melihat komunitas. Supaya nanti jangan tiba Ramadan masih bingung, mau sholat di mana. Ya, saya di masjid ini atau masjid itu gitu kan. Enggak, kok cepat aja satu masjid, enggak apa-apa. Yang penting masjid itu kita tahu memang dia mengisi imamnya bacaannya bagus. Kita bisa khusyuk di situ, nyaman dan segala macam. Nah terlebih lagi nanti kalau makin dekat lebaran maka makin giat lagi. Jadi kami sarankan seperti teman-teman yang mau beli baju lebaran ya dari sekarang. Sekarang masih bisa beli baju lebaran. Mau jahit sekarang tukang jahit masih banyak kosong. Jangan 10 terakhir Ramadan malah berkeliaran di mall gitu. Ya. Malah berkeliaran di jalan. Di mana Nabi SAW justru itikaf tinggal di masjid. Ya. Yang belum pernah itikaf coba belajar itikaf mulai tahun ini. Tidak bisa 10 hari, walaupun afdalnya itu mulai puasa 20, berarti malam 21, sampai selesai sholat id. Itu itikaf yang paling afdal.
memang nggak keluar dari masjid. Dan cari masjid yang ada sholat idnya. Sehingga antum pun tidak keluar. Malam lebaran juga masih di situ yang paling afdol. Nggak bisa, pilih malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27, 29, pilih malam-malam ganjil. Lalu coba iktikaf. Belum bisa juga cari, kalau semuanya malam ganjil 5 nggak bisa, salah satunya di malam-malam ganjil. Ya, ajak keluarga, ajak teman-teman. Sudah saatnya sekarang generasi muda muslim ini justru berkumpul di masjid. Janjiannya di masjid. Iktikaf sama-sama gitu ya. Bantu panitia masjid kerjain apa gitu ya. Program apa. Antum ada kelebihan rezeki siapin sahur buat jemaah yang iktikaf misalnya. Atau siap partisipasi buka puasain mereka. Itu hal yang positif. Itu sangat bagus ya. Kalau ada kelebihan rezeki lagi bisa umrah Ramadan, bagus sekali, gitu kan. Karena umrah Ramadan sama dengan haji bersama Nabi SAW. Intinya sebenarnya gimana kita padat dengan program-program, gitu kan. Selain daripada pekerjaan rutin, kayak misalnya kita punya kerjaan kantor, ya sudah kerja aja nggak apa-apa. Tapi terlepas daripada itu maksimalin, ya, maksimalin dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan umumnya masjid pasti punya kegiatan.